Yo, konnichiwa menasang. Selamat datang lagi di channel Edip ini, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan sedikit ngejelasin soal keuntungan magang Jepang negeri daripada magang Jepang swasta. Nah, jadi aku tulis istilahnya IM Jepang itu aku sebut negeri karena bekerja sama dengan Disnaker atau lewat kementerian. Jadi aku tulis negeri. Ya, karena di videoku sebelumnya ada perdebatan soal IM Jepang itu katanya juga SO gitu. Walaupun SO sekalipun atau lewat Kumiai sekalipun, yang penting kan itu jalurnya lewat negeri Disnaker ya. Nah, itu. Nah, di sini akan aku sebutkan 5 keuntungan magang Jepang lewat negeri atau IM Jepang daripada magang Jepang swasta ataupun lewat SO atau LPK. Nah, langsung aja aku jelasin. Jadi untuk keuntungannya ini ada sebenarnya banyak sekali, tapi di sini akan aku rangkum dan aku jelasin 5 keuntungan saja. Oke, yang pertama, 1. IM Jepang itu resmi no tipu-tipu. Jadi regulasinya sudah jelas, alurnya sudah jelas, terus biayanya juga sudah jelas. Jadi teman-teman tidak mungkin kalian ketipu apabila kalian ikut seleksi magang ke Jepang lewat jalur IM Jepang atau negeri ini. Keuntungan yang kedua yaitu biayanya murah. Kenapa murah? Karena pada dasarnya tes seleksi IM Jepang ini seluruhnya itu gratis. Tapi teman-teman harus menyiapkan biaya untuk istilahnya keperluan pribadi kalian apabila kalian mengikuti proses ini, karena prosesnya cukup lumayan lama, sekitaran kurang lebih 1 tahun. Jadi di kisaran waktu kurang lebih 1 tahun ini teman-teman harus menyiapkan biaya-biaya untuk keperluan pribadi kalian sendiri. Jadi keperluannya masuk ke diri sendiri, bukan masuk ke kantong orang lain. Nah, diuntungan yang ketiga yaitu gaji lebih besar. Ya, di sini kenapa aku tulis gaji lebih besar? Karena standar IM Jepang itu harus minimal 90.000 yen untuk minimalnya. Jadi bisa lebih dari itu. Nah, kalau untuk yang swasta itu tidak ditentukan ya. Jadi tergantung kontraknya itu sendiri. Dan untuk IM Jepang ini rata-rata masuknya di perusahaan menengah ke atas, bukan yang menengah ke bawah. Ya, itu. Jadi mungkin nanti di sini ada yang memperdebatkan soal gaji swasta lebih besar, IM Jepang lebih besar gitu. Mungkin nanti ada yang komen ALM, tapi menurut survei memang biaya gajinya lebih besar IM Jepang daripada swasta. Keuntungan yang keempat yaitu pulang dapat uang pensiun ya. Ini keuntungan yang sangat istilahnya menonjol dibandingkan mereka yang ikutan jalur swasta ya. Kenapa? Karena yang di IM Jepang ini teman-teman mendapatkan uang pensiun yaitu apabila kalian selesai kontrak 3 tahun kalian mendapatkan 600.000 yen, itu di luar gaji, di luar ranking. Jadi 600.000 yen ini nanti digabung dengan ranking, kemungkinan nanti mendapatkan 130 juta bahkan lebih. Uang pensiun atau uang mandiri ini 600.000 yen kalau dirupiahkan sekitaran 80 juta ataupun 70 juta ke atas, pokoknya seperti itu. Terus digabung dengan uang ranking itu paling sedikit ya 500.000 yen. Jadi kalau 500.000 yen itu dikalikan ya sekitar 60 jutaan. Jadi benar 170 juta untuk yang selesai program 3 tahun. Nah, untuk yang setelah program 3 tahun lanjut lagi re-entry tambah 2 tahun. Nah, di sini teman-teman masih mendapatkan uang pensiun lagi. Berapa kira-kira? Yaitu 400.000 yen atau di kisaran uang 50 juta. Terus rankingnya juga dapat lagi loh. Jadi banyak ya, nanti sekitar 100 juta. Jadi kalau ditambahkan apabila teman-teman selesai kontrak 5 tahun, totalnya 230 juta atau bahkan bisa lebih ataupun kurang ya. Kalau kurang ya tidak sampai di bawah 200 juta.
dan itu di luar gaji pokok kalian ya. Jadi itu bisa teman-teman jadi bahan patokan pertimbangan kenapa kalian harus ikut seleksi yang IM Jepang daripada yang swasta. Terus untuk keuntungannya terakhir atau keuntungannya kelima, yaitu karir kalian terjamin. Kenapa? Karena apabila kalian sudah selesai kontrak magang ke Jepang IM Jepang ini, teman-teman bisa ikutan wawancara untuk masuk di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, itu juga menjadi faktor yang menjadi keuntungan untuk mereka yang IM Jepang daripada swasta. Nah, karena karir kalian terjamin. Ya, itu ya. Jadi itu adalah penjelasanku soal 5 keuntungan magang Jepang negeri IM Jepang daripada magang Jepang swasta atau SO. Nah, mungkin di video kali ini akan menimbulkan pro dan kontra. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Jadi aku cuma mau ingetin ke teman-teman, memang keunggulannya seperti ini, perbandingannya seperti ini sesuai fakta dan sesuai pengalamanku sendiri. Jadi apabila teman-teman memang yang aku sampaikan ini berbeda, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi bareng-bareng. Nah, di sini kenapa aku sampaikan video ini, karena aku ingin banget untuk mereka yang masih muda dan bertenaga, kalian lebih baik ambil yang IM Jepang dulu daripada yang swasta. Karena ya tadi keunggulan 5 keunggulan tadi yang bisa kalian pikirkan apabila kalian ingin magang ke Jepang, lebih baik ambil yang IM Jepang dulu daripada yang swasta. Karena biayanya murah, keunggulannya banyak. Walaupun memang tesnya sedikit susah atau rumit, tapi kalian pikirkan benefit-benefit yang akan kalian dapatkan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video kali ini bisa mencerahkan teman-teman yang berpikir pengen cepat berangkat ke Jepang, apapun jalurnya. Jadi kalian berapapun biayanya kalian bayar, berapapun waktunya kalian curahkan. Jadi lebih baik kalian berpikir lebih panjang lagi, keuntungannya apa, nah baru kalian bisa memutuskan keputusan kalian. Oke, videonya hari ini cukup sampai di sini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. See you in the next video.